Halo teman-teman, hari ini saya akan membahas mengenai event terbaru dari FC Mobile. Pada menu berita ada dua berita terbaru. Yang pertama rekrutan misterius, dan kedua ada Dia de Muertos. Yang pertama mengenai rekrutan misterius. Adapun penjelasannya, rekrutan misterius kembali dengan kejutan, ungkap petunjuk tentang dua pemain sorotan selama seminggu. Lalu pilih favoritmu untuk ditambahkan ke dalam squad. Rekrutan misterius baru akan ditambahkan setiap minggu. Lalu, apakah bentuknya akan sama dengan skema pada musim sebelumnya? Pada musim sebelumnya, rekrutan misterius ada 4 bagian. Yang pertama ada bagian program, yang kedua overall, yang ketiga ada posisi negara, dan terakhir adalah foto atau nama dari player. Menurut postingan di Twitter dari FC Mobile News dan Sapurit, kemungkinan besar yang akan menjadi rekrutan misterius pertama ini adalah Oliver Giroud. Nah, adapun pertanyaan yang perlu ditanyakan, apakah nanti skemanya ini akan sama juga seperti musim lalu, yang dimana kita akan langsung mengklaim saja tanpa perlu melakukan pertukaran pemain. Karena kalau pada musim ini, setiap event terbaru yang muncul dan adanya event pertukaran, semua butuh ada pengorbanan beberapa pemain untuk mendapatkan satu pemain. Yang kedua kita akan ke event terbaru FC Mobile, yang itu adalah Dia de Muertos. Adapun penjabarannya, yaitu rayakan yang terbaik di Meksiko dan Amerika dengan Dia de Muertos. Selesaikan berbagai misi, pertukaran dan multi tantangan untuk meraih barang pemain Dia de Muertos. Adapun misi-misinya, kalau kita lihat, yang pertama kita lihat ada berbagai misi, mulai dari degustas, itu mengenai 3 pertandingan putaran, hingga mendapatkan berbagai permain atau gracias. Selanjutnya kita buka ke menu mode tantangan untuk event Dia de Muertos. Untuk Dia de Muertos sendiri, untuk juaranya akan mendapatkan token Cempasúchil yang diperoleh dari melewati 3 tantangan, yang masing-masing tantangannya memperoleh berapa token. Yang pertama, tantangan pertama akan mendapatkan 15 token, kedua tantangan akan mendapatkan 20 token, dan ketiga akan mendapatkan 25 token. Lalu kita menuju ke menu pertukaran. Untuk menu pertukaran Dia de Muertos, kita akan mendapatkan 4 pertukaran. Yang pertama adalah Hernandez. Kita Hernandez ini dengan overall 85. Ini dapatkan dengan menukarkan pemain dasar dari Hernandez plus ditambah dengan beberapa token Cempasúchil. Kalau tidak salah untuk Hernandez ini dibutuhkan sekitar 30. Yang kedua ada Alvarez. Untuk mendapatnya kita perlu menukarkan mode dasar dari Edson Alvarez dengan token Cempasúchil sebesar 200 token. Lalu terakhir ada Hugo Sanchez. And untuk menukarkannya kita butuh mode dasarnya atau kartu dasarnya. Kalau tidak salah itu untuk kartu dasarnya sendiri dengan overall 89. Ditambah dengan Cempasúchil sebesar 175. Kita lanjut lagi ke menu toko. Untuk toko, kalau kita lihat dari acara langsung pada menu Dia de Muertos, ada beberapa paket yang kita dapatkan. Yang pertama paket gracias, paket
Ultra de Muertos, paket spesial Dia de Muertos, paket Dia de Muertos, paket logo pengguna, paket emote, dan paket kit. Kalau kita lihat dari paket logo, untuk animasinya sangat unik ya. Kalau untuk paket emote-nya nanti kita akan mendapatkan 2. Jika di total akan memerlukan sebesar, kita lihat, saya akan masuk ya untuk mengklaimnya. Untuk emote pertama tidak akan bergerak. Nah, kita lagi yang kedua. Nah, Feliz Dia de Muertos. Lalu ketiga ada paket kit. Lalu kita lanjut lagi ke event terbaru. Bukan event sih sebenarnya, lebih kepada update dari perjalanan ikon Zidane. Ada yang cukup unik ya mengenai perjalanan ikon Zidane ini. Kalau kita lihat di sini pada menu laga, pada hari sebelumnya kita hanya mendapatkan token perjalanan ikon. Namun pada hari ini kita akan mendapat tambahan, yaitu pemain dasar dengan kemungkinan akan mendapatkan Zidane dengan overall 82. Nah, mungkin entah karena saya yang tidak sempat memainkannya pada 2 pertandingan sebelumnya, karena teman-teman yang lain mungkin ada yang sudah mengklaim Zidane dengan overall 85. Sedangkan di sini saya baru mendapatkan token perjalanan ikon sebesar 50. Dan kalau kita lihat di sini di pemain, saya mendapatkan 2 Zidane dengan overall 82. Karena pada hari ini saya mendapatkan Zidane lagi. Kemungkinan besar saya akan menaikkan peringkatnya dengan menggunakan Zidane yang ada ini. Kembali lagi kita bahas mengenai acara langsung perjalanan ikon Zidane. Kalau teman-teman sudah bisa membuka ikon Zidane ini dengan overall 85 ini, teman-teman dapat melewati tantangan yang ada. Dengan hadiahnya berupa permata sebesar 1.500, lalu hadiah dari karir kedua sebesar 2.500, dan hadiah karir ketiga sebesar 1.500 juga. Nah, untuk melewati bagian selanjutnya atau bagian legendaris, karena sebelumnya ini sudah memasuki pada bagian jago, untuk legendaris teman-teman butuh sekitar 1.300 ya, 1.300 token perjalanan ikon. Tapi kalau kita lihat di sini mungkin bisa lebih cepat ya, karena besaran dari hadiah token perjalanan ikon ini lebih besar dibandingkan pada bagian elite. Lalu kita lihat lagi. Sebagai tambahan, jika kita melihat pada berita mengenai rekrutan misterius, kemungkinan besar untuk hadiah rekrutan misterius pertama akan beroverall 88. Dengan ditandai adalah bentuk card artnya yang dinominasi oleh warna hijau dengan strip warna orange atau gold ya kalau tidak salah. Dengan hadiah-hadiah sebelum menuju ke hadiah rekrutan misterius, atau bisa dibilang 4 bagian sebelumnya, mulai dari program, overall, foto atau nama ataupun posisi negara, akan mendapatkan hadiah berupa card berwarna hijau dengan strip berwarna
abu-abu atau perak. Ingat sebagai catatan, jika teman-teman telah berhasil menyelesaikan misi Degustas, teman-teman akan mendapatkan pemain Edson Alvarez secara gratis untuk card dasarnya ini. Hanya teman-teman bisa tukarkan dia untuk mendapatkan overall yang lebih tinggi atau 88. Itu saja dari saya. Jika ada yang ditanyakan, silakan berkomentar. Terima kasih.